Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Zahra, NIM 272000012 dari kelas 5C Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Profesi Keguruan yang diampu oleh Ibu Devi Novalian, MPD. Materi yang akan saya sampaikan yaitu pengembangan sikap profesional, di mana nanti saya akan menerapkan mode pembelajaran game-based learning, yang dimana saya akan memberikan pernyataan kepada siswa dan siswa menjawab benar atau salah dengan kode. Kalau benar, tangannya diangkat, kalau salah, tangannya diturunkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kelas, silakan berdoa. Baik teman-teman, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ila sama Lucy ya. Kenapa? Sakit, Nusi sakit. Ilanya alpa bu, udah 2 hari. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu pengembangan sikap profesional. Ibu sudah membuat PowerPoint tentang pengembangan sikap profesional. Diharapkan siswa-siswa ibu menyimak atau melihat ibu menerangkan. Dikarenakan di akhir materi ibu akan menerapkan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran game-based learning. Oke, di pengembangan sikap profesional ini kita akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, penguasaan dan pengembangan materi. Yang kedua, mengembangkan metode pembelajaran. Yang ketiga, menumbuhkan kepribadian siswa. Pertama, penguasaan dan pengembangan materi. Penguasaan materi menurut Johnson 1980. Penguasaan materi terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang akan diajarkan tersebut. Dengan demikian, untuk menguasai materi pembelajaran diperlukan penguasaan materinya itu sendiri. Ada 2 cara memandang materi dan bahan ajar, yaitu pertama dari sudut isi bahan ajar dan kedua dari sudut cara pengorganisasian. Dilihat dari sudut isi materi, bahan ajar dapat digolongkan ke dalam 5 jenis. Yang pertama itu fakta. Fakta ini berisi tentang berupa gagasan, ide, pendapat, teori atau dalil. Yang kedua prinsip. Prinsip ini dituntut praktis bagi terselenggaranya perbuatan tertentu seperti dalam belajar dan mengajar. Selanjutnya keterampilan. Keterampilan ini terdiri dari keterampilan tertentu yang harus dikuasai, terutama yang menyangkut keterampilan motorik. Selanjutnya pembacaan masalah. Pembacaan masalah adalah bahan bidang studi yang mengandung unsur pembacaan masalah. Misalnya dalam pembelajaran IPA, seorang guru memberikan tugas kelompok kepada siswa-siswanya untuk membuat kesimpulan mengenai bagaimana cara untuk memanfaatkan sampah. Yang terakhir yaitu proses. Proses adalah bahan yang melukiskan proses terjadinya sesuatu, seperti proses terjadinya perubahan warna. Dan yang kedua, pengembangan materi. Prinsip-prinsip pengembangan materi yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran adalah yang pertama, kesesuaian atau relevansi. Yang kedua yaitu keadegan atau konsistensi. Yang ketiga, kecukupan atau adequacy. Adapun dalam mengembangkan materi pembelajaran guru harus mampu mengidentifikasi materi pembelajaran dengan mempertimbangkan hal-hal di bawah ini. Pertama, potensi peserta didik. Yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik.
Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, adaptasi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, tuntutan ke lingkungan. Yang terakhir, alokasi waktu. Selanjutnya, pengembangan metode pembelajaran. Secara garis besar, kegiatan pengembangan metode pembelajaran terdiri atas 3 langkah besar yang harus dilalui. Yang pertama, kegiatan perencanaan. Yang kedua, produksi atau pelaksanaan. Yang ketiga, penilaian. Dalam rangka melakukan desain atau rancangan pengembangan metode pembelajaran, ada 5 langkah yang harus diambil, yakni yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran atau introductional objective dengan operasional dan khas. Yang ketiga, merumuskan bukti-bukti materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Yang ketiga, mengembangkan instrumen pengukuran. Dan yang terakhir, mengadakan tes atau uji coba dan definisi. Selanjutnya itu menumbuhkan kepribadian siswa. Kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan dirinya dari orang atau bangsa lain. Adapun cara pengembangan anak adalah pada masa masuk sekolah 2 tahun atau sampai 6 tahun, dalam perkembangan dan pembentukan kepribadian seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Adapun tujuan pendidikan itu ini adalah membentuk manusia Pancasila sejati yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap serta dan sehat dan stabil, serta bertanggung jawab terhadap Tuhan, masyarakat dan negara. Selanjutnya itu masa kanak-kanak awal. Anak dalam usia ini sering menunjukkan apa yang baru diketahuinya dari sekolah dan dia bangga akan pengetahuannya. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir adalah masa sekolah pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memiliki persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Yang selanjutnya itu masa pubertas dan masa remaja awal. Ciri khas masa ini yaitu ketidakstabilan keadaan, perasaan dan emosi remaja mengalami badai topan dalam kehidupan perasaan dan emosinya, termasuk ketidaktentuannya cita-cita dan mudah terombang-ambing oleh pengaruh menarik. Dan itulah materi kita hari ini. Dan selanjutnya Ibu akan menerapkan model pembelajaran game-based learning untuk mengetahui kemampuan kalian apakah kalian mengerti atau melihat penjelasan dari itu tadi. Memberikan pernyataan terkait materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kalian cuma memberikan jawaban kalian kalau ini benar, kalau ini salah. Tunggu dulu. Di model pembelajaran ini nanti Ibu akan memberikan pernyataan. Kalian cuma akan mengangkat info kalian ini benar dan ini salah. Nah, Ibu akan memberikan 2 kelompok. Dan ini di depan ini 1 kelompok, di belakang kelompok 2. Oke, Bu. Silakan Bu teman. Semangat kamu satu. Iya, semangat. Benar atau salah? Johnson menyebutkan penguasaan materi terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep dasar keilmuan dari bahan yang akan diajarkan tersebut. Benar atau salah? 1, 2, 3. Benar. Maju Bu, 2 Bu. Maju. Aduh. Ayo, nomor 2 yuk. Jangan ejek ya. Kalah sama kalian lagi. Udah siap? Ya. Ada 2 cara memandang materi dan bahan ajar, yaitu pertama dari sudut isi, bahan ajar, dan kedua dari sudut pengorganisasian. Benar atau salah? 1, 2, 3. Kayaknya ini udah habis gila. Ayo. Jadi oke. Jawabannya benar. Kita silakan duduk.
apabila ada kesalahan waktu mengajar. Ibu tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.